Keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriyah saja di kolbi. Kadang ngendikan fi manami. Keyakinannya ulama seluruh dunia termasuk Wahabi sekalipun itu meyakini Nabi itu ngalami mi'raj dan ngalami kalamatullah dingetikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu, bahwa pas peristiwa mi'raj pas di Sidratil Muntaha Nabi sempat melihat Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Surah Khairil Muhdi alaihim waladhdallin. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten niki termasuk nambahi napa iman. Oke, kalau terang mulai pertama gitu, babun fi Sidratil Muntaha. Yes, kalau terang akan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la ilaha illa anta al-mu'min. Oke, kalau terang membuka dimarian masalah sanadnya, ini tentang sanad. Imam Muslim niku sak periode kalian Imam Bukhari, ya, sak periode kalian Imam Syafi'i. Seangkatan. Jadi beliau dengan Rasulullah itu rata-rata sampai 6 rawi, rata-rata sampai apa? 6 rawi. Imam Bukhari kalian Imam Syafi'i kira-kira umurnya terpaut 16 tahun. Maka Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah, kapundhute 200 pinten. Sekawan, nggih pinten 200 napa? Sekawan. Jadi Imam Syafi'i umurnya 50 pinten. Sekawan. Imam Muslim, Imam Bukhari itu junior, jadi sama-sama muridnya Imam Waqi, sama-sama murid Imam Sinten Waqi. Makanya di Bukhari Muslim itu sering hadatsana Waqi. Kemudian oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi, ya, oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi, as-sahhul kutub ba'dal Quran itu Bukhari dengan apa? Muslim. Karena dianggap metodologi hadisnya lebih bagus ketimbang Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu punya Musnadus Syafi'i. Tapi beliau tidak dianggap spesial masalah ilmu ruwat. Beliau lebih spesial dianggap fiqh sunnah, orang yang bisa menganalisis sunnah menjadi ilmu fikih. Jadi beliau lebih dekat dengan gelar faqih sunnah, orang yang bisa menfikihkan apa sunnah. Nah, termasuk kreatif nambah kunut barang itu Imam Sinten. Ciri utama pinter kreatif, ciri utama kreatif nambahi, termasuk nambahi kunut. Terus berhubung nambahi, bahwa difonis bisa, ikut, itu terus ikut. Kreatif itu artinya nambahi, rawan difonis apa? Padahal nak nambahi difonis pintu, boleh. Bodoh, nambahi resiko bisa, nambahi resiko apa bu? Benar-benar ngerti gitu. Kenapa ulama begitu ketat tentang sanad? Kulo nganti sakniki apal. Kulo nganti sakniki apal sanad kulo duwe Kanjeng Nabi. Bahkan dari 3 guru itu kulo bisa apal. Karena setelah zaman akhir kita ini benar-benar butuh yang namanya sanad. Sanad itu satu teori ilmu jarh wa ta'dil, ya. Satu sanad ilmu agama yang dari orang-orang lugu yang adil. Tapi apalan, orang lugu sing telmi, sing idiot. Lugu adil apalan. Jadi kuwatul zakiron, bahasa Arab napa? Kuwatul zakir ingatannya. Pulau tak poso niki sering tafakur, sering tahajud. Termasuk pulau nu milih hadis ini. Jadi pulau milih hadis niki nggih pulau istikharah ini. Imam Muslim itu sekitar kalau tahun Masehinya sekitar tahun 800-an. Karena Nabi itu kan kisarannya dakwah itu 610. Ya, Nabi itu kalau Masehinya sekitar 610-an. Kalau Imam Muslim itu 200-an Hijriah, berarti 200 tahun setelah pinten Rasulullah. Berarti 800 napa? Masehinan, 800 bulan Masehi.
Niki kalau cerita ben sampean tambah yakin nah ilmu pondok itu tidak kalah. Ben sampean yakin. Angger kalah mergo bento kan. Kayak Mustafa barang nasibe ngene. Roe wong uji kok sunat ngono. Wah watane wong tenan. Saiki gak sunat teroris. Saiki kasih diawasi polisi. Ngaji umum kenapa? Jadi saiki pengajian umum ning masjid-masjid itu diawasi. Wong Islam do proses. Wong ngaji kok di napa? Diawasi. Antara tua ya kepen mesti ngaji. Senare kok repot. Buatan ini pencaman bersaksi ya. Ini 800 Masehi ya. Berarti kalau dari sekarang sekitar 1400-an. Ya, sekarang kan 2009. Berarti dari sekarang pun kita tahu nih. Kalau 800 berarti sekitar 1200 tahun. 1200 tahun yang lalu ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud rawi-rawi tentang Isra. Ya, rawi-rawi tentang apa? Isra. Itu punya bahasa begini. Sampeyan rasa mbak amati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafadznya ngeten. Lama usriya bi Rasulillah nggih semake. Untu hiya bihi ila sidratil muntaha. Wa hiya fi sama'i sadisa. Ilaiha bersamaan roh Gus Bak gak gawe-gawe ulama ya ora gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah langit ke-6 itu langit yang kayak apa? Satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi. Yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu ada istilah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi min fawqiha fa yubadu minha. Langit ke-6 itu langit kalau barang ke atas jatuh juga tidak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga tidak bisa. Ini bayangkan ya. Biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis ya, tidak kitab pemikiran, tidak kitab ijtihad, ada kitab apa? Riwayat, karena hadis banyak kitab apa? Riwayat. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar, antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh. Itu Rasulullah sudah dawuh posisi sidratul muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Jadi takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha. Jadi kalau di situ dikopdok. Wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu. Ya, dari yang atas ya nggak bisa turun. Dari bawah ya juga tidak bisa naik lagi, sudah final. Malah maknani mau yang tadi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh, itu jenis intah. Intah itu leren tapi separuh, kok itu diterus namanya. Malah ya ada kemungkinan sama Isa bisa itu tabiah, mereka kata intah itu nyakang leren apa terus, apa leren final, apa leren stempe, transit itu kan gak jelas. Nah ini kiai kuno namanya apa? Intah. Alif ha ini singkatan apa? Indah. Buatan ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat sahihah itu ternyata Nabi mengistilahkan sama Isa itu ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu napa. Baru setelah itu ada ilmuwan-ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh. Karena ada kekuatan apa, atau ada sistem antariksa luar, antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam hajarah kita, yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhaq, yang madak-madak, no, tak usah terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi Mutawalli, Sa'rawi atau siapa saja sekarang, termasuk Fakhrur Razi, itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu dipada-pada no, memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sains. Kemudian riwayat-riwayat dikembarkan, termasuk karangannya Fakhrur Razi yang tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya, berarti sekitar pinten 1000 pinten. Nah, saking Hijriah saat ini kan 1400. Nah, kalau 200 berarti pinten 1200. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah
di mana posisi langit sabisa adalah posisi kalau benda ke atas ma'ibadu bihin apa yang tadi ma'iraju bihin lalardi tidak bisa naik lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Mulanya itu keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sains itu janggal, pada akhirnya riwayat-riwayat sahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis, tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan. Kayak ini, kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya, ada antariksa dalam, antariksa luar, karena ternyata itu pernah didhawuhna Nabi lewat riwayat sahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang atau ilmuwan muslim apa sekarang, tapi benar-benar orisinil dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu lewat riwayat yang sahihah yang mutasil. Ternyata Nabi sudah dawuh apa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa'ibadu min. Wa ilaiha yantahi ma yubadu min fawqiha fa'ibadu min. Itu kan sama persis dengan teori apa? Antariksa dalam dan antariksa apa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak saya ngaji ini, saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratil Muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentar Nabi tentang Sidratil Muntaha. Paham ya? Seperti ini ben sampean. Lah soal sampean akhirnya ra paham secara sains. Salam ngaji ra tutup, paham kene. Dadi iku korban ngaji mboten apa? Tutup. Tuh gurune ora paham. Dadi kadang murid bodho mergo gurune sing napa? Jadi kadang kena salam murid tak ulama bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya? Jadi mana anak-anak nakal itu nak teori genetik itu bener. Nah anak nakal itu dunia disentak siapa dulu bapak. Wah anak nakal kaya anakku, mergo bapake saleh anake. Anak teori gen itu bener. Ya siapa dulu napa? Bapaknya. Mun terang masalah Sidratul Muntaha. Mun niku masalah sains, masalah pengetahuan. Terus yang nomor kali sing badhe kula terangaken masalah akidah, keyakinan. Bahasa Mi'raj itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kitab Muslim ini mulai tadi taman delok bab awal ya babu Isra'i Rasulillah. Mriki ya khina usriya bihi, khina usriya napa? Mi'raj itu sesuatu yang tidak disepakati ulama. Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'raj. Yang ada hanya bahasa apa? Isra. Dalam akidah Ahlussunnah, orang yang mungkiri Isra itu kafir karena hukmul Isra sabata fil Quran. Ini subhanalladzi asra napa? Yang mungkiri Mi'raj tidak apa-apa. Sebagian ulama darani fasik atau setengah fasik. Tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa. Mergo wong paling ngingkari Mi'raj ku ketua suku Aisyah radhiyallahu anha. Wong paling ingkar Mi'raj itu kan Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi, pendokumentasi hadis. Tapi minggon anggar wong pinter cerdas itu tukang istiadat. Agar tukang istiadat mesti ono belinge, ono apa? Mulane ketikane Mbah Fadl wong alim yang karangannya dulu jadi panduan ahli sunnah NU. Dulu Muktamar NU memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul Lamaah. Itu karangannya sinten? Mbah Fadl. Itu beliau cerita, Aisyah adalah sahabat besar, perawi hadis. Tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia, yaitu beliau meyakini tidak terjadi Mi'raj, tidak terjadi apa? Mi'raj. Padahal mubalagh rezekinya kok Isra napa? Mi'raj. Jadi Mi'raj itu bahasa ilegal. Malah kalau mau Mi'raj itu bahasa mubalagh. Enggak ada dalam bahasa ahlul ilmi napa hanya Isra saja, tapi tidak usah napa? Tidak usah. Kalau terangkan, sampai keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriya saja di kolbi. Kadang ngendikan timanami. Keyakinannya ulama seluruh dunia termasuk Wahabi sekalipun itu meyakini Nabi itu ngalami Mi'raj dan ngalami kalamahullah, dinyutikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu, bahwa pas peristiwa Mi'raj
Pas di Sidratil Muntaha, Nabi sempat melihat napa? Allah. Tapi teng mriki Imam Muslim punya riwayat Aisyah itu punya murid kesayangan namanya Masruq. Masruq jeneng lanang. Iku didhawuhi mbek Aisyah. Salatun man takallama bihinna faqad azama ala wahil firyah. Wah, hasil termasuk man za'ama anna Muhammad dan ra'a rabbahu faqad azama ala wahil firyah. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya, faqad azama ala wahil firyah. Dia dusta besar, bohong besar. Masruq sempat bantah. Apakah Allah tidak dawuh walakat ra'ahu nazlatan ukhra? Bagaimana dengan dawuh Allah walakat ra'ahu bil ufuqil mubin? Nah, tapi Aisyah kan menangan ndek bojone. Aisyah be bojone sinten? Jawabe pokrol. Ana awalu hadil ummah ta'ala zalika rasul. Aku wong pertama sing nakokno marjeke domir ning Kanjeng. Bojo menangan. Ngene bedik tapi menangan bojo. Saya kono kaca turu kene kok agak patekno wae. Ora nang ulama wis ono bedike. Ora bedik ora ulama. Ini ahli ibadah. Ulama mesti bedik. Lho kalau nanti istikharah niku ape dadi ulama bedik ora bedik ku gampang diridani nak bedik. Niku pancen ulama iku ulama lho nggih. Nek ora ulama wis biasa itu. Ulama lho syaratnya napa? Ulama. Lalu istikharah bolak-balik tentang mazhab Aisyah. Di luar analisis ilmiah saya dengan khazanah Quran hadis, lalu istikharah. Sebetulnya Aisyah itu ya punya kepentingan khas ulama. Dia tidak punya kepentingan apa, punya kepentingan khas napa? Ulama, yaitu menjaga konstitusi agama. Jika kamu meyakini, misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad, jika meyakini anna Muhammad dan ro'a rabbahu, Tuhan Allah Muhammad melihat Tuhannya. Satu desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakhta, bertempat, dan yusbihul khalqa. Itu yang nggak dimaui Aisyah. Imajinasi desain bahwa Nabi ketemu Allah dan kemudian Allah ngendikan ning Nabi melihat Allah, itu gambaran kita kan Nabi sampai di Sidratul Muntaha. Di situ ada kursi, ada aras, Allah bertakhta, terus jagungan bena. Iku apa karo mungkiri akidah kita bahwa Allah layak kullu fi makanin. Iku nabrak kaidah tentang tauhid bahwa Allah tidak bertemu. Daripada ngono Aisyah ura-uran wis ora ono delok-delokan, ora ono roh-rohan. Mulane aku mau ngomong mulai dari awal tak mukadimah ya agar ulama sono ngawure, tapi niatnya apa? Paham. Iki sirine kena apa Aisyah kok lho mergo kula ngawur dadi paham istihad sing ngawur, padha ngawure kan paham. Paham ya Pak? Tapi ewa semanten karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual, ulama seluruh dunia tidak goyah, tetap ahli sunnah meyakini anna Muhammadan ro'a rabbahu, dan semua riwayat juga mengatakan anna Muhammadan ro'a rabbahu. Tapi semantan Imam Muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah. Dia tidak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat Muhammad apa tidak ada bicara itu. Kau ngeriwayat atau dawai sinten Aisyah. Meskipun dawai Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabat. Tapi jenis ulama tetap punya kepentingan itu tadi. Ulama itu kudu ono balelone. Sampeyan ulama lho, pokoke syarat ulama lho, aja kliru. Nek muni ulama ya ulama. Nggih. Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada balelone. Meskipun balelo ini dengan khas pertimbangan apa? Ulama. Daripada wong bayangno nabi munggah terus ketemu Allah dawuh, Allah ning kursi ning aras, kemudian menempat. Iku nabrak keyakinan kita tentang tauhid. Allah la yutakayyaf bila kaifin walan hisar. Kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana, di tempat mana. Bahkan ada kaidah pakem maqatara bibalik fawwah bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu di mana, bentuknya kayak apa, cara ngendikan kayak apa, saat mewahyukan kayak apa. Fawwah bi khilafi. Pokoknya tidak kayak itu. Nah, gak kaya iku berarti kaya iku ya ora kaya iku meneh. Berarti mirip iki ya ora kaya iku meneh. Wae lek tak mislihin apa? Lah tapi ngilangno hawa jisuk doa air, ngilangno perasaan hati ngoten kan hilang.
Daripada ngono cara Aisyah diketok pokoknya Muhammad gak roh pangeran. Ya ora tau munggah-munggah sok Jibril apa? Wong sak rohku pas mek raja turu lha iku ndodoke Aisyah. Sampe bagian riwayat itu lagi ndodoke Aisyah aduh sak rohku dino sing dekne diceritakno mek ratu turu. Lha iku mulai ndodok. Saking ndodoke Aisyah niku kabeh sahabat pun nentang. Cara saiki melakukan petisi. Mergo pasiku Aisyah tidak berhak ngomong tentang Nabi. Mergo pasiku rong dadi garwane sinten? Salah yang ngomongnya itu tinggi keluhan, keluhan dibantah, keluhan, apa? Tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama, bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yaqullu fi makanin, Allah tidak bertempat, Allah la yutakayyab, tidak bisa direka-reka, tidak bisa kita imajinasikan, tidak bisa kita khayalkan sendiri, itu penting. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama beredora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini, ulama satunya anut Aisyah. Mergo kuatir bayangno pengiran. Akhirnya lafaz zahir ning Quran yo ditakwil. Nang kula pas istikharah niki malah mabuk malaikat Israil lho pramedeni wong mate ana wae. Ya niki lho. Niki wonten Lukman sini. Kula niku malam Jumat jam 11. Mbok kula niku mbok wali mbok ulama mbok jelas ora awam-awam nemen. Ora awam-awam nemen. Intine niku gak awam-awam napa? Ora ngarah kok koyo rugen sofa ora ngarah. Kalau ini baru menduga, jadi cerita guyon non sufi. Tapi nyata ya, baru. Kalau nak wiridan kan rakuan, sinau, nyepakati sinau ya, sinau. Sinau biasa, namun kautan, sarungan, terus wudhu, nak wudhu mesti kadang. Barang batal nih, sawangannya mabuk malaikat Israel, aku kan apa? Biasanya bojo kula nak turu akhir awal, bojoku turu anak keloro turu, kula teng dalem niku mboten dibatu di sini sama kula bojo kula anakku. Kalau gila udah dicak dalam bulan, mesti teng pondok. Badan itu, Gusti mau sok mati sak niki sama anak kok. Hari kalau lawangan ini ora loro, maksudnya ora. Akhirnya kalau wudu balik. Santai nih, anggar nanti super amati ya situ. Kayak kalau malah, kayak buatan istighfar, kayak pede mau, nih kalau macam, kalau nih naik istighfar, nih rapati ya, kalau pede mau. Ini guyon kalau sama nak kerasaan itu, ini guyon. Guyon lah cerita fakta nih, tuh orang perlu tak gawe-gawe, kalau cerita apian, kalau wujud. Jadi kalau nak foto nih berjubun nih, ngasih Quran sekedap nyemak mbak-mbak nih terus film. Tapi kalau keyakinan gue lalu mati nawang sujud, masih mati terus dari mencukup ras kemati mah berarti ras itu meliwat tau. Dan nanti gue delalah jam 2 HP kalau udah no. Kalau nu kalian balik balik mana? Adik dia memang begini wafat Jumat jam 6:30. Ini gue nyakap pulau tengah kerjaan. Tiap ketemu pulau gak kasih pun jam 6:30 lagi. Ini gak wafat. Kalau aku udah cucu, lah ya malaikat itu sudah kena dulu, terus lewat sama aku. Karena kemi. Ini HP kurang belum, nanti kurang berita awal. Jadi beliau itu sampai kulon senang bakat kabut. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering ngintikan itu. Terus kalau tambah yakin, aku wah. Jadi aku gak awam tuh kulen, itu gak awam tuh kulen, ya ora GR tapi rawam nopo, ya pokoknya syukur lah, orang awam tuh kulen butuh syukur kan, ditekir gak awam nopo, tulen. Jadi kalau cek rawat madun berapa dari, ya keren bisa dari lesun, buat ini kalau cerita. Tapi semua ulama itu pasti ada balelon. Tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa, dia bertahta di mana. Itu Aisyah terus memotong. Enggak ada bahwa Muhammad dan ro'an apa? Dan wong la yatakayyam wala yatakhayyam. Tapi ulama sadunya tentang Aisyah, tentang pendapatnya Anna Muhammadan lam yara rabbahu itu ditentang ulama seluruh dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasyabih, anut mazhab Aisyah. Sama betul-betul tak kok kuat kiai sing alim, sing iso ngaji.
Jika ulama anak ono lafaz dohir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, na Allah la yutakayab, gak iso diandekan. Contohnya misalnya, wajah rabbuka wal malaku soffan soffan. Nah, buat maknani lahir jelas maknane ngeten, wajah alan teko itu pas dino mahsyar. Sapa rabbuka pangeran sira, rabbuka maknane pangeran lho. Rabbul maknane apa? Wal malaku lan para malaikat soffan kali baris. Bahkan pangeran kaya Prabowo mimpin pasukan, pangeran kaya dirijen mimpin gerbena. Tapi ulama gak akan maknani pangeran teko bareng malaikat karena ini punya resiko Allah kami selihiseun. Allah kayak bayangan kita. Apa yang terjadi? Ulama seluruh dunia mentakwil Rabbuka Rasulur Rabbika, gimana? Sama celok tafsir. Ulama cari ambil wajah alam teko sapa Rabbuka utusan pangeran. Padahal jelas-jelas lafate Rabb. Apa mungkin celok tafsir. Andai kan pakai makna dohir, makna lafat itu kan artinya wajah alam teko sapa Rabbuka pangeran. Wal malakulan malaikat sopan kali baris-baris. Berarti artinya dia pangeran teko bareng malaikat lah wong terus bayangno ning ngarepe opo pinggire malah ra karu-karuan to berarti pinggire arah kanane tak kirine terus carane iso barisan ki carane gerak barisan malah berber napa nyatanya ulama anu pendapatnya ayat kayak itu ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Itu ulama-ulama maknani wajah alan teko apa Rabbuka utusan pangeran sira. Jadi wong bayangno sing baris ya wa Israil, wa Jibril, wa Mikail, pokoke rawuh dhewe lah. Allah baris barang ora mare. Padahal jelas lapannya Rabbuka lho. Lapannya jelas apa? Jelas Rabbuka. Lah kalau sampean tangklet, Gus, dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas Rabbuka kok ditakwil Rasulullah Rabbika. Nggih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ila Allah wa in kana fa'iluhu Rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ila Allah meskipun pelaku yang mubasyarah itu utusannya. Misalnya kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi mau Allah apa jabut nyawane rohit nganti kangelan golek ibar. Rezeki Mustafa diparingi Allah. Masa Allah tekane Mustafa paling banter ana bakul roti bayar. Allah ngrezekeni si A paling banter ana wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah dirizkeni Allah. Kan ya Allah ora teko dhewe go gula. Masa Allah apa salam tempelin para kiai. Paham? Padahal itu semua juga diistilahnya dirizkani Allah, dirahmati Allah. Iku arti ini diam-diam ulama itu nganggo mazhab Aisyah paling aman. Allah ojo elok-elok to. Paham ya? Ojo elok. Allah bertahta. La yutakayya. Laisa kamitslihi napa? Syai'un la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ini perlu sampai ngerti. Kulo tak ini ku sadar. Kulo ini sadar. Malah nih jengben kulo nak mati wah merapati gelem istighfar kulo paling mau takbir. Mergo kulo nu sayem. Akidah kita ini wis mantep tentang Tuhan. Ini lewat beberapa Quran hadis kita wis mantep. Cara melihat Allah itu kayak apa sudah mantep. Termasuk la yutakayyaf itu final. Tidak bisa direko-reko dikhayal. Lah saiki sampean nak tangklet bagaimana dengan cerita-cerita bahwa Allah ngendikan tentang Nabi Muhammad, Allah ngendikan tentang Musa, Allah ngendikan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim. Lho kok susah itu kita tetap yakin Allah itu ngendikan, Allah bertitah, Allah memutuskan. Tapi kok susah itu nganggep Allah ramu basaro. Allah gak bertindak langsung kayak dawe Allah niki wa ma kana li basarin ayu kalimatullah paling-paling ila wahyan au miwara'i hijabin au yursilan apa rasulan formatnya ya 3 itu. Allah tidak mungkin ngendikan langsung sama manusia kecuali ila wahyan au miwara'i hijabin au yursilan apa rasulan.
Karena sampai nangkep, kenapa bisa demikian Gus? Loh dalam bahasa keseharian Allah ngrezekeni ruhin. Prakteknya ono ngorder piring Jepang. Masa Allah sing ngorder piring apa? Paham ya? Allah ngaji kiai prakteknya ono wong sowan. Paham ya? Artinya dalam bahasa-bahasa Allah ngrezekeni itu Allah tidak bertindak napa? Lang. Toh kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting kalau aturaken. Soalnya kudu yakin tenan. Balelone Aisyah iku jek demi tauhid. Soalnya tengene syarat-syarat dijelasno. Aisyah balelo nganti kaya ngene iku lisat didaroe untuk menutup pintu yang tidak. Bukti kalau paling nyata ke kasus Falasifah. Falasifah itu nanti jadi murtad dalam keyakinan ahli sunnah. Karena terlalu mendramatisir tentang Allah. Akhirnya ono aklul awal, aklul sani, aklul salis, wujud awal, wujud sani, wujud dunia ini awalnya apa? Alam ini kodim tau ora. Alam di Allah disendi. Enggak orang gawe alam enggak piye. Terus nek gawe tujuane dari mlebu neraka kersane, dari mlebu neraka kersane karepe iku piye. Wah, ini Allah disoal terus lho. Disoal apa? Disoal. Lah apa ya enak cara ketemu. Lah kita tak ngono karepem yo piye. Cara atuh piye-piye nek ben Allah ra iso lah kita tak ngono karepem piye. Wong aku sing lakoni ra tak kok piye-piye kowe mau tukang pengamat kok piye. Lah pengetan jape ya enak. Wah sing lakoni ra tak kok piye-piye kita mau pengamat nganalisis ya apa? Malah nih wong filsafat akeh sing murtad. Mergo dekne mendramatisir tentang pemikiran hakikate Allah piye. Terus Allah aksine ning makhluk iki piye, kontribusine piye. Sesuk bareng dipikir ratok. Kita Allah nak perkembangan ra roh. Dadi dekne gawe sing pokok-pokok terus sing perkembangannya gak iso mikuti. Akhirnya wong falsafat yakin Allah ya alamul kulliyat dunal juz. Iya, mulanya terjadi murtad kan gara-gara keyakinan filsafat Allah mau gaya desain pokok itu, master itu, cara komputer, master itu, pokok itu. Barang itu perkembangannya gak melok, gak bisa ngejalain. Cara roh DNA jumlah miliaran terus Arab itu gak melok, cara jurnal jus. Itu gara-gara nih ngos. Mulane Kanjeng Nabi go nyelametno umate sering dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Kowe ku mikir kejadiane Allah. Gak usah mikir Allah. Kita mikir Allah paling malah rusak. Mergo mikir Allah dadi filsafat, nek filsafat lawan mur. Akhirnya santri beling atau mikir cayu, iku ora nganti murtad, paling fasik. Mergo iku mau khalqullah, mergo mau napa? Khalqullah. Jadi paling fasik. Mikir duit kuwi paling fasik, mikir mobil kuwi paling fasik. Mergo ora pangeran napa? Khalqullah. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahli. Malane ahli sunnah ku yakin wong delok wong wedok delok duit mau fasik, ora murtad. Tapi nak ngeklaim wong roh pangeran itu malah rawan apa? Ya, berhubung roh pangeran ku rawan murtad, setan ku pinter. Wong ku bangga nak wis darani roh pangeran. Akhirnya iblis godho para wali latihan iku, wali-wali latihan amatir iku. Dene medo. Lho niki kisah tenan, kula guyone ulama iku cek tenanan, paham ya? Medo dadi nur terus ngaku pengen. Mulane bareng si Abdul Qadir lolos ke godane iblis mergo faidan nuru adu abis sama. Bareng nur ana adu abis sama ngomong be Abdul Qadir ya Abdul Qadir ana rabbuka wa tasawtu lakal muhar rahmat. Wis tirakatem wis suwi aku pangeran wis saiki tak bebas. Si Abdul Qadir muni ikhsa ya la ini kowe ku laknat. Mergo Abdul Qadir ngerti pola-pola pangeran minimal laisa kamislihi. Jadi sinar bareng ke konser tapi dene duwe kaidah-kaidah tentang Tuhan itu akan muncul menjelma kayak apa itu tak wes ngono diperparah secara ilmu syariat yaiku nganggo kata-kata waqat abahtul akal muharramat fa'alim tu annahu la ya'muru napa bil
Tapi apa yang terjadi? Yang perlu jadi pengetahuan kan ngeten. Akhirnya setan kan ngaku. Walakot adlaltu bimisi hadil waqi'ah sab'ina min ahli thoriq. Wong 70 luwih sing tak sesatno nganggo model kaya ngene. Mergo mantep wis roh pangeran dibebasno terus akhirnya do gaya bebas. Ora itu dadi wali amatir dene. Dadi wong Majnun. Sing Husnuzon darani jazab. Bejo. Paham ya? Ini kenyataan. Artinya kan kelihatan sekali. Melihat cara si Abdul Qadir langsung ngendikan ihsa ya lain, berarti pola-pola yang mengatasnamakan Allah itu jangan percaya. Kata kita punya pakem, yaitu laisa kamitslihi napa? Saya. Paham ya? Tapi masalahnya setan itu berdina ngaji Quran. Kenapa setan menjelma jadi nur jadi nar? Mergo setan ngaji Quran. Setan belajar terus. Termasuk roh pola saat Allah menampakkan diri neng Musa idro anaron fakola lihim khusus. Bareng roh anaron nyatane ini ana napa roh buka fakla napa nalek. Artinya pola yang ditampilkan Allah saat ketemu Musa kan roh anuron. Roh apa? Nah itu sing dadi masalah. Sing dadi napa? Masalah karena gambaran pas Musa roh pangeran gambarannya roh apa? Terus Nuri mau ngendikan ini ana rabbuka fakhlaq na'la innaka bil wadil muqaddasi napa. Lha itu memang masalah misteri. Mulane Aisyah nek gede depan wis ora ngono-ngono. Musa randor ya ndor kaitane dhewe soalnya ana rabbuka ya urusane dhewe-dhewe men kok urusane dhewe-dhewe kabeh. Seon akor kabeh ora ono saling terkah. Itu kali wong undang sen namangan dipangan ya sego ning ngongkon Romanto wis terjadi pangan ya ora Romanto sego wis ora ono hubungane pokoke Dora Aisyah ku seon akor seon. Artinya indikasinya apa roh pangeran roh anuron. Tapi apa rupa nur ya ora ono hubungane Dora Aisyah ora ono apa? Loh, bukti bahwa teorinya Aisyah benar lihat di Jesongo. Ketika Nabi Musa takok, Robbi arini angzur ilai. Gusti, kula niku bedina ketemu jenengan mbok omah ngomongi tapi ra tau roh. Nyatane Nabi Musa isih muni Robbi arini angzur. Mbok saniki kula kepengin roh jenengan. Robbi arini angzur. Jawabe pengiran apa? Qala lan taron. Kowe ra bakal roh. Iwan bukti teori Aisyah benar bahwa nur yang menjelma saat Musa tahu Allah bukan berarti Allah jelmaannya nur. Bukti ini Musa sendiri yang jusongo cek muni Robbi arini angzur ilai. Bagaimana cara saya melihat engkau ya Allah? Pengiran nyatanya jawab yo jelas kola lantaroni. Ya macam pengiran yo seni yo nandel aku ra iso ada gunung yo iso. Dan niku yo omongan tengah sini. Nandel aku ra iso ada gunung ya apa? Ya artinya makhluk ya dulu makhluk yang repot. Makhluk ada dulu apa pengen? Lah malah nawang sing klenek malah wah gunungnya berarti keramat. Kau tahu dilugui pangeran malah ra karo-karuan. Digoleki akike wah ayam meneh malah dontinti. Walakin zur ilal jabali fa ini istaqarra makanahu fasawfa napa tar. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu napa. Bahasane Quran itu kan bahasa kinayah. Tajalla ketika Tuhan nampak. Tajalla itu artinya kan tajalla nurur rububiyah, apa tajalla satwatur rububiyah, apa tajalla malakutur rububiyah kan gak jelas. Karena dalam bahasa Quran rozaqonillah nyatane kita liwat pedagang, rozaqonillah kita liwat bos, rozaqonillah nyatane liwat warisan. Gak ada jaminan kata rozaqonillah pangeran nggo gula dikekno rohim. Ora ana jaminan rozaqonillah pangeran ngekek dhuwit dikekno mus. Selama ini prakteknya lewat santunan. Orang tahu pangeran dewi atau mau? Nembuat ini kalau atur agak ya. Mereka saat ini kata toriko, kata tiang-tiang yang macam-macam tentang klaim. Panjang tiang ampun derek toriko. Ini wonten man fazul basiro. Mengenai nak ngaji mana kebo jawaban ribet. Tapi buka toko bejal beris gitu. Delok ilmiah, paham ya? Delok apa? Syabdul Qadir itu pernah ditanya. Ya Abdul Qadir, ada wali baru yang mengklaim dia roh baru. Ini utara jenengan
sepundi. Ada wali baru ngeklaim roh Arab. Cara jenengan sepundi. Wali rata-rata jujur. Masa wali bodoh nih. Paham ya? Jujur. Jadi bisa berkotor kan ngeten. Gua mukhikun fi qali tapi multabasun aleh. Dia ini wong jujur ngomongnya bener. Tapi multabasun aleh. Dia ini jumbo. Bener tapi nopo? Karena ini seorang wali, dia jujur. Saya berkotor komentari mukhikun fi qali. Dia bener cara ngomongnya nopo? Tapi multabasun aleh. Kenapa multabasun? Ternyata begini. Orang tuh kalau sudah wali punya basiroh. Basirohnya wali itu punya manfaat, punya jalur khusus nembus tuh alam malakut. Ketika basirotuhu ro'a manfazo basirotihi fayazunnu annahu ro'a robbahu wa innama ro'a nuro basirotihi. Oleh jawab kan gitu. Ketika basirohnya dia punya nur, kemudian nembus yang nur malakut. Dia ngira nembus basiroh itu podo karo nembus ro'a roh. Padahal dia ini mau ngerti nuro basirotihi. Malah dia apa mukhikun fi qali multabasun alih. Jadi dia ini omongannya bener tapi ilti. Lah daripada repot ngoten kita ada nganggo mazhab Aisyah. Wis ora ono ngono-ngononan kabeh. Pokoke pangeran wajib disembah diibadah. Iki ora usah dicita-cita ben roh napa? Pangeran. Wong pangeran la tudrikul absar wa huwa yudrikul. Lah nek sampean tanglet, lah nek ning akhirat Gus ning kiamat ning swarga. Di sana akhirat kan wis beda kabeh desain donya. Desain donya iku kan cara bahasa filsafat andaran desain wadak cara ilmu kejawen nek ngopo ya alam wadak, alam jisim kok ngono wae aja. Wae malah aja nang akhirat itu kan jawabane gampang, iku alam roh ketemu bangsa napa? Sawangane nyambungno cek gampang. Nah ning donya udang goreng itu yang duwe itu yang ndak pangeran barang. Wong ilinge rondo pangeran yo sering eling rondo nek kepen roh pangeran barang ora di duwe luwih sumpek timbang ora ibadah nek kepen roh napa? Pangeran barang. Paham ini kalau cerita betapa ulama itu mesti ada yang balik termasuk saya itu mulai rian untuk menjaga konstitusi nopo agama. Kalau tidak agama ini sudah rusak, kalau tidak ada ijtihadnya ulama agama ini rusak. Mengalih sampai ijtihad dijamin Nabi manis tahada fa'asoba fa'alahu ajron wa in akhto'a fa'alahu ajron wahid. Wong ijtihad itu nak bener ganjarannya loro, nak salah ganjarannya sih sitok. Salah itu jadi ganjar. Karena kesalahannya ulama itu menjaga konstitusi apa? Agama. Andai kan Aisyah tidak menentang pendapat Anna Muhammad dan Ro'arubau, orang semua akan yatakayabun, wa yatakayalun, akan takayuf tentang Allah itu di mana, bertahta di mana, saat ngendikan kayak wah dan itu ngeri. Sementara akidah kita kudu Allah la yaqulu fi makanin. Ya, tidak bertempat di satu apa? Lah terus piye? Ya pokoke lek kami sini apa? Maka tara bibalik fawwa khilafin apa? Lah. Imam Ghazali termasuk ulama sing mukasafah. Kula nu khatam Isya mbok ping pinten mbok nganti lali ngono. Sinau Isya khatam nganti ping lali. Terus saking seringe khatam. Niku mawon nak ngendikan ngeten. La ayyana masaksun sumaya qulu sumana sumaya qulu suma ila yaumi mautihi khairun min ayat ala anillah. Wes wong aduk turu mangan nganti mati timbang tokah takok Allah piye karepe piye. Kakak ati. Karena ini menggelincirkan orang banyak. Orang-orang yang mengklaim dirinya mukasabah, yang mengklaim dirinya ahlul hakikat, ya. Yang meyakini dirinya wahdatul wujud manunggaling kawula ing napa? Gusti. Wah, itu luar biasa tersesatnya. Sementara kita wong syariat kok ora Allah, ora nabi kibere kebodhon. Wong edan dicucuk dari nabi apa? Makome wong syariat itu pancen paling sial. Makome syariat itu paling sial. Allah ora roh nabi hidir kebodhon. Duwe ra duwe. Wah, loro. Makome wong syariat pancen apa? Loro. Ngono hukum ya jibu terus wah. Wong akeh kok gak tau ya jibu. Ora salat dhewe. Ora kaji ya napa? Dua, ora tau kena yajibu, Gak kena yajibu roh Allah, ora. Mulane akeh pengikute wong enak. Napa? Enak, ora tau kena yajibu. Jarene roh napa pengen? Coba sampean di Indonesia saja itu pernah terjadi sing jenenge kasus sinten Siti Jenar.
Siti Jenar dipanggil Wali Songo, Siti Jenar dipanggil Wali Songo. Apa diadili? Mergo ajarane wahdatil. Neng kene ora ana Siti Jenar, sing ana Allah. Lah Wali Songo ini malah keliru. Ngomong utusane, ya wis ora ana Siti Jenar, Allah celuk. Mari Allah diceluk Siti Jenar. Gak ngergani Allah diceluk. Malah keliru. Lah iya sih. Pandekne makom panah iku kan liyane ra ono to, liyane ra ono sing ono Allah dari Siti Jenar ra ono Siti Jenar sing ono Allah. Dene ngotot sing ono Allah, mau nak pas panah kan liyane ilang kabeh sing ono. Nah, akhirnya Wali Songo malah rada keliru, ngongkone kapan utusan ya wis Allah lah campur. Ya malah aku. Akhirnya terjadi penghakiman syariat yang terjadi di Indonesia ini gua ditidang nar diadili Wali. Dia datang Irak dan Timur Tengah zaman Husain Al-Hallat diadili angkatan Imam Razi. Nggih dipancung. Sing bejo di besar milem to. Wah, santri debat nganti kafir-kafiran rantu dhuwit di besar rasa debat milem rantu dhuwit. Mulane beda-bedane wong santri. Siti Jenar wong bener to ora debat nganti runtusan ora entuk. Nek di mesbar di film no dedarok beres. Entuk napa? Lah apa ke debat to barang wong. Husain Al-Hallat keblinger. Jadi sederenge Siti Jenar wonten peristiwa teng donya sinten Husain. Nah, mulane teng manaqib wonten komentar Syekh Abdul Qadir Asura Husain Al-Hallat asrotan walaupun tu fi zamanihi al-akhtu biar Husain Al-Hallat itu bisa kepleset. Sayang rasa angkatan be aku. Cara angkatan be aku tak selamat no. Terus wa analikul liman asra marfuhu min kulli muridiya wa muhibbiya ila yaumil qiyamati akhudhu biadihi kulama asra hayyan wa maita fa inarum mansub. Tapi nak wong sing seneng aku nak kepleset tak selamat. Ate mau coba nakib kepleset terus di be. Mergo ora seneng Abdul Qadir, seneng dibare rezeki. Mulane Abdul Qadir ora iso daftar dekne termasuk seneng dekne. Paham ya? Sing seneng Abdul Qadir itu aman to. Lah wong manakiban kok sesat, Gus. Iku kepengin sugih ora seneng Abdul Qadir. Abdul Qadir kan ngobokno keberatan lho, iku seneng sugih ora melok-melok iku. Mau aku diangkat panitia kan juga ada dekne. Paham? Oh seneng Abdul Qadir niru ibadah, gak tak niru tirakate. Kok perkara buka toko. Sebenarnya apa? Dari awal manakib diterangno tahu ibadah 3 tahun ditugoni Nabi Khidir, tahun yang alas 10 tahun nanti jaga bedan. Tahu angger turu jaemul wudu ngipi metu mani 40 ya dibaleni wudu ping 4. Cerita iku ora ana kabeh. Kok anane titik unggul mbek jembar napa? Ya mesti ae Abdul Qadir enggak mengkategorikan muhibiyah. Paham ya? Muhibul hina jenenge napa? Ora kenal kula lho panjenengan nang Abdul Qadir. Ora GR anak pantes kenal kula lah dibang jenengan. Cara potongan nak mun potongan kenal. Dan ini kalau cerita ya, karena sekarang itu banyak aliran-aliran yang menamakan diri macam-macam. Lia Eden, Musodek, David Koresh di Amerika, terus aliran-aliran macam-macam itu rata-rata dari awal ngeklaim melihat Tuhan atau melihat Nur Muhammad. Kadang muni Allah itu kesakralan di bahasa halus jenenge Nur napa? Muhammad. Coba sekarang tentang Nur Muhammad saja penulisannya orang-orang itu kayak sefungsi Tuhan. Ngomong sing makanya dulu Pondok Lirboyo itu antipati mbek selawat wahidiyah. Banyak dulu NU sampai fatwakan selawat wahidiyah itu haram. Padahal di sini selawat. Apa NU itu gedeng selawatan boten, tapi klaim-klaim yang terjadi karena akses atau dampak dari selawat nopo? Nah, selawat itu mesti apik, tapi terus ada klaim-klaim Nur Muhammad, macam-macam itu. Paham ya? Akhirnya daripada rumus ngoten, lisak dizaro kanggo mazhab Aisyah begarumet diharam. Tapi apa betul ulama mengharamkan selawat di boten mungkin? Selawat kan apa? Kalau pas rame-rame ini pas pasanan nang Lirboyo ini kelas tunggal alim. Waduh, tiap pintu ning pondok Lirboyo ditulis haram santri Lirboyo membaca selawat napa? Paham? Jadi itu memang masalah-masalah yang kita harus tahu.
Kabeh tujuannya lisadid dzara'i. Sesuatu yang rawan melebar kemana-mana baiknya ditutup diket. Termasuk cara ngeket adalah cara-cara yang kontroversial. Jadi kok Aisyah, tak Aisyah kok yakin anna Muhammadan lam yara rabb. Wah, Muhammad gak roh pangeran. Wong sing darani Muhammad roh pangeran fakot azama ala wa firya iku dusta napa? Padahal kita ahli sunnah sampai sekarang yakin. Nah, Muhammad roh apa? Roh. Tadi ini rame, seminar-seminar tentang masalah-masalah ngoten. Kulo nu jog peristiwa Lia Eden, terus peristiwa macam-macam. Kulo nu biasa santri, riyen seneng dukun. Saniki ya munamuni ketemu Jibril. Padahal riyen iki kancaku. Aliran Mahdi teng Sulawesi yo ngrasa ketemu Imam Mahdi. Nganti ana Syiah Isna Asyariyah ya perkara dekne yakin sebagai Mahdiyah, sebagai Mesihiyah. Yang perlu dicatat, sebelum Musotek ngaku Nabi dua buku loh. Bukunya jenis Al-Masih Al-Mau'ud. Iya betul. Masih yang dijanjikan. Terus dia mentaut-tautkan diri, mempatut-patutkan diri, ngilu-ngilu dia, bayangin dia ini Al-Masih Al-Mau'ud. Jadi intinya dia ngaku Nabi, jebule kok khazanah Islam. Tentang Al-Masih Al-Mau'ud. Podo, ning Jawa ana Ratu Adil, ana Satrio Piningit. Ning Syiah ana Imam Mahdi, ning Kristen ana Messi. Yo begitu semua. Ning Islam santri ana Nabi Khidir, jare mendolan pikir kali. Wae mitos ngoten ta ana bare. Engko sing ahli wiridan toreko jare maca kulhu 4000 kena kadam jenenge malaikat kandaya. Wah angger wong adu napa ha? Nah, kula niku kiai sapa, kula niku latar bapak kula salah kiai guru kula nggih kiai. Kula bendina ditamoni wong iki. Wingi suhune hijab sowan kula takok. Gus kula badhe cocokan hijab. Kepatan apa? Lagi hijab sampean apa? Kula niku sing istiqomah nggih revi Gus. Semuanya. Jenengan apa? Itu kok aku iman pangeran ya tamu. Oh tak bisa-bisa iki kula. Ulama juga takok hijab Bapak. Kowe ku hijab ku tercerita, tapi kalau gara-gara hijab saya ini rezeki kalau kata, nah calonan petinggi, nah macam-macam tuh. Ya ngono wae nek mati rezekimu ora usah ada wong. Ora usah ada kok. Kowe semangan kok hijab pemis apik, kowe sing syukur. Ngono salah kadang kemprot. Nggih ngalim lalu kadang dijak napa dur-duran napa. Aku sering ditakoki tiyang dia. Gus dinan nyai atau dijajal piye? Jare wong latihan nyai kadang dijajal. Oh, samper bedak jajal aku. Samper bedak aku. Ulama Quran pasti dijajal apa? Dalang gitu. Kiai rapati ngalim, pidato ning podium 2 jam. Panitia kangelan di podium, kangelan nyangon. Iwe disangoni akeh. Lah aku ngaji tenan ora podium. Oh, latihan ikhlas juara. Lah niku kula pede. Oh, pede-pede iki kula niku. Oh, sing mlebu ning podium difasilitasi. Wong wis mlebu dikei mic, gak barbar. Mboten apa? Barbar. Akhirnya ana Isra Mi'raj tuh. Mi'raj itu tambahan, paham. Mboten enten dengan kitab-kitab Islam apa? Sing wonten namung Islam apa Isra. Sampeyan delok nang hadis-hadis mesti istilahnya namung Isra. Ini perlu kula aturaken nggih mergi sampean ben ngerti. Jadi masalah-masalah teologi baiknya kita itu pakai mazhabnya Aisyah. Tapi bukan Aisyah yang anna Muhammadan lam yara rabbahu. Kita tidak apa-apa tetap yakin khusus Nabi Muhammad yara napa? Khusus Nabi Muhammad yara rabbahu. Tapi ayat-ayat yang tentang Tuhan itu nyatanya kita pakai Aisyah semua, seluruh ulama. Nanti sampean kalau pulang lihat di Jalalain, lihat di semua tafsir. Mesti wajah rabbuka wal malaku amru rabbika. Karena kalau dimaknani secara lahir akan fatal. Pangeran baris bareng malaikat. Wong sopan hale baris-baris. Karena tak pramuka berbangno ning samping kanan, pramuka kiri tangan. Kiri. Kanan atau kiri? Kanan. Lah anak Prabowo militer. Karep ta kiri. Wah, akhirnya wong kan bayangno dhewe. Sudah ditakok, cara hormati piye?
Wah, ora ono bali. Wah, daripada ruwet-ruwet ngoten diket. Ambek Aisyah napa? Mulane niki perlu nggih, pentingnya ngaji nggih ngeten iki. Terus akhirnya Aisyah ngendikano niki. Napa jenenge? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kalian walaqad ra'ahu nazlatan ukhra ditakwil. Bunu marja'e teng sinten malaikat napa? Berarti nggih sami kalian wajah rabbuka wal malaku sofan sofa. Rabbuka nggih ditafsiri rasulun napa? Rabbika. Mbok isine malaikat bos. Mun kula wacana terus. Awalam tasma'an nabuha yaqul la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhu ora iso metuhi hu ing Allah. Apa al absaru pira-pira peninggalan. Di Allah gak iso dijangkau mbek absar. Wa huwa kalute Allah yudriku sing ngidropna sapa Allah al absara ing absar. Wa huwa te Allah al-latif iku zat sing latif sing alus al khabiru tudrat sing bijak. Niki ya, secara bahasa kan ngeten ya. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh absor, oleh mata, oleh penglihatan. Setelah itu Allah di sini disifati al-latif. Latofah maknane halus. Konotasi halus itu bisa didelok napa ora kena didelok. Ora kena napa? Didelok mulane la tudrikuhul absor. Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Wis ngono Allah disifati al-latif. Latif itu halus. Halus itu lebih dekat bisa dilihat apa tidak bisa dilihat? Nggak bisa kan? Makanya Aisyah yakin Allah tidak bisa dilihat oleh penglihatan absor. Nah mulanya wau mulai awal Aisyah dawuh ro'ahu bi qalbi, ro'ahu bi fuad. Lah nak ngono nyatane bener Aisyah wong terusane Quran nyatane maka zabal fuadu. Maro aku ngetokno nak Aisyah ahlul Quran. Buktine dari awal Quran ndak muni maka zabal basor, maka zabal fuadu. Maro'a karena kalau absor la tudrikuhul absor kan peninggal mata toh. Mergo nek peninggal hati bahasa Arab berarti nyatane tentang Tuhan atau tentang Jibril bahasa Quran maka zabal fuad bukan maka zabal ba. Lah nek ngono umpama Allah Kanjeng Nabi pirsa Allah la ya ra'ahu bikol atau bifuad. Larang ini kan kita sambung to nggih. Nah absor terus boten sah. Mboten saged karuan ayate la tudrikuhul absar. Mulane bener oleh komentari Abdul Qadir. Huwa muhiqqun fi qouli multabasun ala. Berarti rohnya wali itu bisa menembus manfatul malakut. Kayak Nabi Ibrahim, nabi-nabi bisa menembus malakut termasuk para wali. Sama dulu tentang cerita-cerita keramatnya Abu Yazid Al-Bustami. Ini kan biasa cerita Abu Yazid. Urani alailah, aku bengi mlaku-mlaku roh swarga roh neraka takoki pangeran. Bu Yazid kowe ben bu swarga naudzubillah iki. Naudzubillah kan bu swarga dari napa? Naudzubillah. Kowe ben roh neraka ya naudzubillah. Kowe ben roh aras ya dari naudzubillah. Billah. Akhirnya pangeran kakok adil kepengin apa? Kula niku kepengin jenengan tok mergo liyane niku makhluke jenengan. Wong iso kenal sing gawe kenal makhluk barang lha opo. Mulane dari terus jarene pangeran iki pancen kowe waliku tenan. Malah muda pangkat. Wah, paten wae. Malah muda napa? Pangkat. Mulane kira muda-muda pangkat ben swarga. Tapi ya ape di bagian lo sing ora ada jalan apa? Swarga. Buatan ini ketok, nah Aisyah itu bener, kalau nonton, latu drikuhul absor. Absor maknanya kan peninggalan riba. Kalaupun nanti melihat Tuhan itu basiro. Lah padahal dari awal neng surat Najm yang dibicarakan kan maka zabal fuadu maroh. Cek rujuke Allah cek Jibril tetap kaitannya maka zabal fuad. Nggih, masalah hati, buatan masalah absor. Nah, ngeten kan mesti lah jadi sampean saiki nek ana aliran sing macam-macam sampean ora kaget. Pokoke sekseni pokoke tanggal iki ngaji Gus Bak pernah diluruskan, paham ya? Napa? Lah timbang sing gawe sertifikasi MUI pondok mana sing teroris ta ora sing layak ta ora iki cepak kerja sama MUI gawe napa? Sertifikat. Lah wingi disuwani iki Gus nek ora pondok proses sertifikasi piye? Ya aku dari sing sertifikat sing tukang sertifikat. Oh, sertifikat itu gue paham bodoh, gue apa? Ya aku jago ya tak kayak kiai. Ya mungkin sertifikat kalau sertifikat riset tadi cerita apa?
Terus sampai ngene ngaji Muslim Bukhari jadi sertifikat yang Islam terjemah. Wah, mana uang benar. Al-Fatihah.